Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Nah, beberapa hari yang lalu tiba-tiba saya pengen membuat tutorial tentang jaringan komputer ya. Dan ini adalah video yang pertama. Insya Allah nanti akan ada video-video lanjutan dari tutorial pertama ini dan akan saya kemas dalam sebuah playlist jaringan komputer dasar. Nah, pada video pertama kita akan mengenal apa itu jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu secara singkatnya adalah sekumpulan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi baik kabel ataupun wireless sehingga dapat berinteraksi. Nah, jadi dikatakan sebuah jaringan komputer itu kalau ada sekumpulan komputer. Artinya sekumpulan berarti lebih dari satu. Bisa jadi 2, 3, dan seterusnya. Ya. Dan dua komputer itu harus terhubung satu sama lain. Tentu untuk menghubungkannya menggunakan media transmisi. Baik itu kabel ataupun wireless. Ya. Dan di antara komputer itu dapat saling berinteraksi. Oke, itu baru dikatakan namanya jaringan komputer. Kemudian tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk berbagi sumber daya atau resource sharing, seperti berbagi file atau yang sering disebut dengan file sharing, maupun berbagi penggunaan printer bersama dalam jaringan atau printer sharing. Baik, selanjutnya, mengapa kita butuh jaringan komputer ya? Jadi ada beberapa alasan, ada beberapa hal yang penting sehingga kita membutuhkan jaringan komputer. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sharing yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi jaringan komputer itu memungkinkan kita untuk berbagi file, berbagi database, berbagi media ya. Baik itu ya berupa teks, gambar ataupun video dan lain sebagainya. Jadi dengan jaringan komputer untuk berbagi file itu akan lebih mudah. Kemudian communication. Jadi jaringan itu sangat penting ya untuk berkomunikasi seperti kita berkirim pesan via email, kemudian pesan instan, chatting, ya messenger, dan juga fax ya. Kemudian dalam urusan organization. Nah, jadi maksudnya adalah jaringan itu dengan jaringan komputer itu kita bisa memusatkan data dan membuatnya atau membuat data itu lebih mudah untuk diakses. Yang pada akhirnya itu akan meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses informasi. Ya. Dan yang terakhir tentu ini alasan yang cukup penting itu adalah berkaitan dengan money ya atau uang. Jadi sebuah jaringan komputer itu pada akhirnya harus menghemat anggaran perusahaan. Ya, seringkali itu dapat membantu proses penganggaran dan meningkatkan produktivitas kerja. Ya, jadi itu alasan-alasan mengapa kita membutuhkan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu secara sederhananya dapat dilihat pada gambar ini ya. Ada dua laptop. Misalkan saya kasih nama laptop 1 dan laptop 2. Ketika kita ingin mengirimkan file dari laptop 1 ke laptop 2, kalau tidak menggunakan jaringan, maka kita akan menggunakan media penyimpanan eksternal, seperti flash disk, hard disk eksternal, atau media yang lain. Kita masukkan ke dalam flash disk misalkan dari laptop 1, kemudian kita pindahkan, kita colokkan ke laptop 2. Oke, kalau hanya 2 tentu itu tidak menjadi masalah yang begitu rumit gitu ya. Tapi ketika banyak komputer ya lebih dari 10, maka kita harus berpindah-pindah flash disk. Jadi flash disk colokin ke sini, copy, pindah lagi ke komputer yang lain, pindah lagi ke komputer yang lain. Atau kalau mau ini ya 10 orang yang bekerja. Sehingga bisa menggunakan 10 flash disk juga dan itu sangat merepotkan tentunya ya. Namun dengan jaringan komputer kita bisa hubungkan dua laptop ini dengan kabel ataupun wireless ya. Sehingga kita berapapun komputernya ketika terkoneksi dengan jaringan maka kita bisa langsung dari komputer ini kita ambil dari sini atau kita bisa langsung kirimkan ke banyak komputer itu ya. Jadi itu salah satu kemudahan yang diberikan dengan jaringan komputer ya. Jadi sederhananya seperti ini. Ada dua laptop dihubungkan dengan kabel sehingga dia bisa bertukar
file atau data ya. Oke. Yang lebih kompleks lagi begini. Misalkan kita punya komputer atau laptop ya, kita punya laptop. Ada laptop 1, laptop 2, PC 1, ada smartphone, ada MacBook, ada laptop 3. Nah, supaya semua device-device ini bisa berkomunikasi dalam jaringan, maka kita tambahkan satu perangkat namanya switch. Dan ini kita sambung dengan kabel, ini sambung dengan kabel, ini sambung dengan kabel, ini sambung dengan kabel dengan wireless router atau access point. Sehingga access point ini bisa membuat laptop 3, MacBook, dan smartphone terkoneksi via wireless tanpa kabel ya. Gini. Oke. Sehingga semua perangkat ini bisa berkomunikasi. Yang lebih kompleks lagi begini. Ketika jaringan itu tadi, jaringan yang sebelumnya saya jelaskan, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan wireless, yang lingkaran kuning ini, dan yang merah ini yang kabel, namun keduanya sudah terhubung ya. Nah, bagaimana supaya jaringan ini bisa terkoneksi dengan internet? Ya, tidak hanya berkomunikasi antar sesama device atau sama komputer yang ada di jaringan lokal, tapi supaya bisa terkoneksi dengan internet. Maka kita membutuhkan sebuah layanan internet, yaitu Internet Service Provider atau ISP ya. Nah, jadi internet sendiri adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jadi kalau di sini kita hanya bisa terhubung dia sesama mereka ini, bertukar data ya sesama mereka yang terhubung dalam jaringan lokal ini ya. Tapi dengan internet nanti jaringan ini bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di luar ya. Nah, untuk itu kita butuh Internet Service Provider. Kemudian kita butuh perangkat modem, kemudian kita bisa sambungkan ke router, sambungkan ke switch, sehingga perangkat-perangkat ini bisa terkoneksi ke internet. Nah, ini misalkan dalam sebuah sekolah ya, atau di rumah lah ya, kita punya banyak device, kita sewa satu ISP misalkan ya Telkom atau IndiHome atau apa, kemudian kita bisa sharing internet itu ke banyak device ini ya. Sehingga laptop MacBook ini bisa terkoneksi ke internet semua. Nah, yang lebih kompleks lagi begini. Misalkan ini jaringan di kantor kita atau di rumah kita ya, yang tadi sudah connect ke internet. Nah, dengan ISP1 misalkan, dengan ISP1. Kemudian kita akan menghubungi komputer lain yang berada di ISP yang lain. Misalkan gini, ini ada ISP2. Di sini ada modem juga, ada wireless router, dan di sini ada laptop, ada smartphone juga. Nah, ada ISP2. Kemudian ada server nih, ada server 1. Di sini ada ISP3, ada server 2, dan ada koneksi internet ke rumah-rumah juga. Nah, supaya mereka ini bisa berkomunikasi, semua bisa terhubung dalam sebuah jaringan global ini, meskipun lebih dari satu ISP. Nah, untuk menghubungkan ISP1, ISP2, ISP3 itu ada yang namanya Internet Exchange. Ya, apa itu Internet Exchange? Ya, jadi Internet Exchange atau Internet Exchange Point itu lokasi fisik tempat perusahaan infrastruktur internet seperti penyedia layanan internet ISP ya, seperti ISP dan CDN Content Delivery Network terhubung satu sama yang lain. Jadi ini untuk menghubungkan antar ISP ataupun CDN. Ya. Jadi ISP1, ISP2, ISP3 itu dihubungkan melalui namanya Internet Exchange. Di Indonesia sendiri itu ada namanya Indonesia Internet Exchange atau IIX yang merupakan wadah untuk menyatukan seluruh jaringan yang dioperasikan oleh Internet Service Provider di Indonesia. Sehingga tidak perlu harus melalui jalur-jalur transit ya yang terhubung ke luar negeri kemudian baru balik ke Indonesia lagi. Jadi kalau misalkan ada server yang dia ISP-nya sesama Indonesia, maka dia tidak perlu muter-muter ke luar negeri. Dia langsung akan terhubung antar ISP di Indonesia sehingga komunikasinya bisa lebih cepat. Nah, mungkin ini kalaupun belum paham tidak masalah, tapi seperti inilah kira-kira gambaran bagaimana kok bisa komputer itu terhubung ke internet
Misalkan kita buka, anggap aja server 1 ini YouTube ya. Kita dari sini nih, dari laptop 1 mau buka YouTube, youtube.com. Jadi dia akan jalan ke sini, ke router, ke modem, kemudian ke ISP1, kemudian baru dia ke Internet Exchange. Di sinilah yang mengarahkan, oh ternyata server YouTube itu ada di ISP2, dia ke sini, kemudian ke sini. Baru dikembalikan lagi nanti ke sini, sehingga terbukalah YouTube itu di laptop 1. Begitu juga misalkan Facebook di sini. Nah, seperti itulah perjalanannya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya, jalur internet dunia itu sebenarnya sangat rumit ya. Kalau kita lihat di situsnya ini, Submarine Cable Map, nah itu bisa kita lihat tuh. Map atau peta kabel-kabel yang berada di bawah laut yang menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lain, ISP1 dengan ISP yang lain di seluruh dunia. Itu ada. Ya. Jadi sangat rumit, tapi dengan teknologi yang canggih sehingga untuk mengakses sesuatu ke server di lain negara itu hitungannya detik ya. Kita kadang hitungan detik itu sudah bisa kebuka. Kita buka YouTube, kita buka Facebook dan sebagainya. Oke. Silahkan dibuka ya untuk lebih detailnya di situsnya ini, Submarine Cable Map. Nah, setelah itu bisa dipahami bagaimana jaringan itu yang sederhana sampai yang kompleks, sampai ke internet gitu ya. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis jaringan. Jadi jenis jaringan komputer itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan jangkauan atau ruang lingkupnya. Jadi berdasarkan ruang lingkup atau jangkauannya, jaringan komputer itu ada LAN, ada MAN, dan WAN. Meskipun ada yang lain, ada PAN gitu ya, tapi yang saya lebih memilih untuk mengelompokkan jadi 3 saja berdasarkan jangkauannya. Yang pertamanya Local Area Network atau LAN. Jadi jaringan ini itu biasanya terletak pada lokasi atau jangkauan geografis yang terbatas, seperti dalam satu gedung, satu ruangan, dan sebagainya. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi jaringan ini memiliki jangkauan yang lebih luas ya, tidak terbatas pada gedung tertentu, namun juga dapat menjangkau antar kota. Misalkan antara ya Medan, Palembang gitu ya. Atau mungkin sesama Palembang namun kabupaten yang berbeda atau kota yang berbeda, di Bengkulu mungkin ya gitu. Kemudian yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network. Nah, ini merupakan jaringan global ya dengan jangkauan seluruh dunia. Ya, itulah tadi yang saya gambarkan, internet yang sangat kompleks tadi. Jadi antar ISP pun dia bisa saling berkomunikasi sehingga ya tidak ada batasan dari manapun, dari Indonesia mau mengakses ke server yang ada di mana, di Singapura, yang ada di Amerika, yang ada di Kanada dan sebagainya, itu tanpa batas. Itulah jenis jaringan Wide Area Network. Selain berdasarkan jangkauan, itu kita bisa bedakan berdasarkan cara aksesnya. Jadi yang pertama ada client server ya. Jadi kalau jaringan client server, itu berarti pada jaringan tersebut terdapat komputer yang bertindak sebagai server dan komputer yang berperan sebagai client. Nah, server ini fungsinya adalah untuk membagikan sumber daya. Dan normalnya server itu dapat mengontrol sepenuhnya komputer klien. Berikutnya yaitu peer-to-peer ya. Jadi client server dan peer-to-peer. Nah, kalau peer-to-peer ini setiap komputer diperlakukan sama ya. Yang berarti setiap komputer itu memiliki kemampuan untuk melayani data dan juga mengakses data ya. Sama seperti komputer yang lain di dalam jaringan itu. Nah, jadi tidak ada server, tidak ada klien ya. Yang jelas semua komputer bisa dia melayani komputer lain dan juga dilayani oleh komputer lain gitu. Oke ya. Jadi itu saya ulangi lagi, berdasarkan jangkauannya ada 3, LAN, MAN, dan WAN. Berdasarkan cara aksesnya ada 2, yaitu client server dan peer-to-peer. Nah, berikutnya itu topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan itu mendefinisikan koneksi fisik host ya dalam jaringan komputer. Ada 3 jenis topologi yang terkenal, yaitu ada star, ada ring, dan mesh. Beberapa referensi juga ada topologi bus ya atau bus. Nah, untuk topologi star itu seperti ini. Jadi ya membentuk seperti bintang ya, meskipun tidak 5 gitu, mesti jadi banyak gitu. Tapi intinya adalah setiap hostnya itu ya bisa komputer, bisa smartphone, bisa laptop gitu ya, bisa server gitu ya. Itu untuk bisa terhubung dia akan
terhubung ke satu terminal, satu pusat gitu ya, pusat jaringan. Dan pusat itulah yang nanti akan mengatur komunikasi di antara mereka. Gitu ya. Kalau ring, nah ring itu begini topologinya, membentuk sebuah cincin gini. Sehingga untuk berkomunikasi dengan komputer yang lain itu dia secara langsung melalui media transmisinya. Misalkan dari sini ke sini ya lewat ini. Dari sini ke sini lewat sini. Nah, kalau dari sini mau ke sini ya bisa muter lewat sini. Nah, kelemahannya adalah ketika di sini putus, maka ya di sini harus muter di sini. Ya, komunikasinya begitu. Itu topologi ring. Dan topologi mesh begini. Ya, jadi dia semuanya berperan sama, komunikasinya harus terhubung semua ya, begini topologi mesh. Dan topologi yang sangat terkenal yaitu topologi star ya, yang banyak digunakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada topologi bus. Ini biasanya menggunakan kabel koaksial dan menggunakan konektor BNC ya. Di sini ada T-nya biasanya, ada terminatornya di setiap ujungnya. Oke. Jadi mungkin di video pertama ini kita membahas ini ya, sampai di sini dulu ya. Kita membahas pengenalan jaringan, pengertian jaringan itu apa, keuntungan menggunakan jaringan itu apa, kenapa kita harus membutuhkan jaringan, kemudian gambaran jaringan komputer dari yang sederhana sampai yang kompleks tadi ya, sampai ke internet, kemudian jenis-jenis jaringan dan juga topologi jaringan. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang perangkat-perangkat pada jaringan komputer dan bagaimana kita menggunakan perangkat itu ya. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.